Kenalkan, nama saya adalah Stanley dari kelas IPA 1. Hari ini saya akan mempresentasikan produk berdasarkan wujud dan gaya hantarnya, diferensiasi dan diversifikasi produk. Berikut akan kita lampirkan presentasinya. Nah, jadi kalau dari produk itu pengertiannya adalah segala sesuatu yang dihasilkan, baik itu barang ataupun jasa yang nanti bisa perjualbelikan di pasar. Artinya barang yang biasa kita lihat, nah seperti pada gambar di samping itu adalah Indomie. Indomie itu adalah barang. Nah, ini asalnya dari mana? Berasal dari mie yang sudah disaring, nah dari pabrik, kemudian disalurkan ke pasar untuk dijual ke konsumen. Itulah dia. Berdasarkan konsepnya, nah jadi ini konsumen akan menyukai sebuah produk berdasarkan kualitas, performa, inovatif. Inovatif itu berarti dasar-dasarnya yang menjadi sebuah pengembangan cita rasa yang sangat tinggi. Nah, jadi produk itu dibedakan berdasarkan baik ukur, wujud ataupun gaya hantar. Jadi kalau kita lihat gaya tahannya, misalnya gaya tahannya itu kalau misalnya kurang fix atau kadaluarsa, kalian jangan membeli karena itu akan menimbulkan efek samping yang sangat mengerikan ya. Jadi harus diperhatikan itu sebaik-baiknya. Nah, baik, berdasarkan klasifikasinya itu ada dua. Yang pertama, produk konsumsi, yang artinya seluruh barang akan dihabiskan oleh pihak konsumen. Nah, contoh ada banyak itu, ada produk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari berarti seperti sandang, pangan, papan. Yang kedua, produk belanjaan, berarti yang kita belanja di supermarket. Contohnya pada Indomie yang kita lihat di samping itu adalah sebuah kemasan yang sudah dibungkus dengan rapi ya. Kemudian ada produk khusus. Khusus itu berarti dia yang benar-benar sudah sebuah performa yang memang secara khusus digunakan oleh masyarakat. Kemudian keempat, unsur goods itu yang masih belum diketahui tapi masyarakatnya sudah tahu. Contohnya pada peti mati. Itu kan memang dia sudah tahu tapi belum ada kepastian. Jadi sehingga jarang-jarang sih ada masyarakat yang mau sering membeli atau gimana lah ya. Nah, kemudian dua, produk industri, di mana itu dibeli oleh konsumen sebagai bahan baku. Nah, jadi dari Indomie ini kan berasal dari mie, diolah kemudian bisa nanti dijadikan sebagai bahan baku yang dikemasi oleh sebuah kemasan. Nah, untuk menarik perhatian konsumen. Oke, baik. Kemudian pada diferensiasi produk. Nah, jadi kalau diferensiasi berarti dia pembeda antara produk yang sejenis. Misalnya Indomie itu tidak hanya satu jenis, ada banyak jenis, ada yang berkuah, ada yang pedas. Nah, itu banyak itu jenisnya. Nah, untuk memenangkan kompetisi memang kita harus ada pembeda antara produk atau layanan. Jadi jangan hanya cuma kita promosi saja, tapi harus kita bedakan produk yang ini dengan ini, jangan kita samakan itu. Nah, jadi produk sejenis hendaknya adanya diferensiasi untuk menarik perhatian. Jadi setiap ada produk yang sama tapi mereknya berbeda, nah itu yang sangat kita butuhkan untuk menarik perhatiannya. Nah, dari dimensinya kita lihat ini ada bentuk. Nah, kita lihat yang gambar di samping Indomie. Kan bentuknya kan memang kayak gini, bentuknya kayak persegi panjang gini ya kan. Kemudian istimewanya apa? Kita lihatlah berdasarkan gaya tarik pewarnaannya ya. Kemudian ada ditulis di situ kandungannya apa saja yang bisa membuat cita rasanya semakin tinggi. Nah, keandalan bagi ini yang bisa kita lihat apakah bisa dikonsumsi atau tidak. Kemudian mudah diperbaiki. Nah, mulai diperbaiki kita lihat kalau misalnya ini tulisannya ejaan yang kurang benar, bisa kita perbaiki ya. Gaya itu berarti kita lihat dari segi mereknya. Mereknya itu apakah sudah bagus atau tidak, kita perhatikan. Rancangannya juga, nah kemudian gaya tahan dan keunikan. Oke, baik. Kemudian jenis diferensiasi produk, ada produk bundling, yaitu strategi pergabungan penjualan beberapa produk menjadi satu paket. Berarti kalau ini kita gabungkan, dia menjadi satu paket. Contohnya Indomie kan banyak jenis, kalau kita satukan kan berarti menjadi satu. Nah, itulah kira-kira. Kemudian produk winning itu berarti dia strategi untuk menjual beberapa jenis produk. Berarti ada pemasarannya, berarti adalah nanti pihak konsumen yang ingin membelinya dari hasil si penjualan tersebut. Nah, kemudian strategi diferensiasi produk itu kita yang pertama itu mengetahui kebutuhan konsumen, menjaga kualitasnya, inovasi yaitu bentuk-bentuk dasarnya, konsep dasarnya,
jujur dan penawaran. Nah, ketika menawarkan sesuatu harus jujur dan spontan, jangan bertele-tele dan malah tidak menyambung dengan apa yang kita bicarakan. Nah, jangan kayak gitu ya. Mengajak persepsi itu sebagai dukungan supaya ini produk ini bisa diperjual kepada si konsumen, adalah keyakinannya. Jadi dari segi produk, dari mereknya, bisa lah itu. Kemudian selanjutnya, diferensiasi produk terhadap usaha. Nah, jadi itu bisa mempermudah dalam pengembangan bisnis yang sehingga meningkatkan keuntungan. Pembagian diversifikasi jenisnya ada 3. Yang pertama adalah diversifikasi konsentris. Nah, kalau diversifikasi konsentris itu biasanya perusahaannya bisa dikonsumsi baik itu anak-anak, lansia, remaja, orang dewasa, itu semua bisa. Jadi salah satu produk yang paling terkenal atau populer itu adalah Indomie. Indomie lah salah satu produk yang sering dikonsumsi oleh para manusia. Apalagi yang di Indonesia pasti banyak nih yang sering konsumsikan gitu. Nah, itulah pengertian dari diversifikasi konsentris. Kemudian kedua ada diversifikasi horizontal, berarti dia mendatar. Nah, jadi prosesnya itu ya diversifikasi yang horizontal. Nah, ciptaannya itu berbeda, tapi ada sedikit kesamaan yang ada. Jadi kalau memang ciptaannya Indomie, berarti kan banyak itu jenisnya itu kan. Tapi ada kesamaan, yaitu mereknya kan Indomie, ya kan. Namun dia kalau jenisnya kan berbeda-beda, ada yang rasa pedas, berkuah, dan lain sebagainya. Nah, itulah dia kalau diversifikasi horizontal, mendatar dia. Ya, kemudian yang ketiga yaitu diversifikasi konglomerat. Nah, konglomerat ini adalah salah satu produk ya, dimana produk baru perusahaan sama sekali berbeda dengan yang ada, baik itu proses pembuatan ataupun pasarnya. Nah, jadi seperti kalau Indomie ya, kalau saya bayangkan produk barunya itu memang sama sekali berbeda. Misalnya kalau Indomie yang ini dengan Indomie yang itu pasti ada berbeda dari segi kualitasnya, apanya ya, tergantung dari apa yang mereka olah dari pabrik masing-masing kan gitu. Nah, itulah kalau diversifikasi konglomerat. Nah, kemudian kita masuk yaitu pentingnya suatu produk, yaitu mengikuti perubahan ya. Kok pada diversifikasi pentingnya yang pertama mengikuti perubahan, yang kedua mengurangi risiko. Artinya tidak ada namanya itu saling merugikan. Nah, tapi kalau merugikan sih bisa saja terjadi apabila masyarakat tidak bisa mengembangkan suatu produk menjadi lebih bermutu. Nah, jadi ancamannya pasti banyak kan gitu. Nah, jadi kita harus ada strategi. Kalau gak ada strategi gak bisa. Kemudian mengikuti perubahan. Nah, kalau zaman dulu kan orang harus ke toko. Kalau zaman sekarang kan beda, udah pakai online gitu kan. Nah, jadi kayak gitu lagi ya kira-kira. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa segala produk yang ada ya bisa kita rancangkan, bisa kita kembangkan apabila kita memiliki sebuah strategi. Strateginya apa saja sudah saya jelaskan tadi. Nah, itu banyak sekali. Nah, kemudian kali dari diferensiasi pembedaan kalau produk sejenis. Nah, jadi itu bisa kita bedakan berdasarkan, jangan kita lihat hanya kesamaannya Indomie, tapi kan banyak itu jenisnya, beragam itu seperti yang kita lihat di gambar kaki. Nah, jadi demikian saja dulu dari hasil presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan baik itu pengucapan ataupun perkataan ya. Saya meminta maaf atas sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan salam sejahtera.